Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ayyuhal ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Suatu ketika ada 3 kelompok dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi rumah beliau. Tetapi mereka tidak menemukan Rasulullah. Mereka menemukan hanya ummahatul mu'minin, istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya tentang ibadah Nabi. Para ummahatul mu'minin menjelaskan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan satu ibadah dengan sungguh-sungguh. Beliau sungguh-sungguh melaksanakan qiyamul lail, sungguh-sungguh melaksanakan zikir, sungguh-sungguh melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqallu, tatkala itu diinformasikan kepada mereka, maka mereka menganggap ibadah yang mereka lakukan itu sangat minimal. Faqalu, seraya mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana posisi kita kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau dosa-dosanya telah diampunkan sebelum dan sesudahnya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, amma ana fa inni usalli al-laila abada. Kalau begitu, aku akan salat sepanjang malam selama-lamanya. Lalu yang lain menimpali, wa ana asummud dahra wa la uftir. Maka aku akan puasa sepanjang tahun tanpa diselingi dengan hari rayanya, tanpa diselingi dengan berbuka. Wa qala akhar, yang lain lagi mengatakan, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Kalau aku akan menceraikan, meninggalkan semua istri-istriku. Aku tidak akan menikah selama-lamanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi ini dari ummahatul mu'minin tentang azam para sahabat itu. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira mendengarkan informasi ini? Karena ada di antara sahabatnya yang akan melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh dan luar biasa. Ternyata tidak. Respon Nabi terhadap hal ini sangat negatif. Kata Nabi, antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Apakah kamu yang mengatakan begitu dan begini? Ama wallah, demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kamu, dan akulah orang yang paling takwa kepadanya. Tapi apa kata Nabi? Lakinni asumu wa aftiru. Tetapi aku berpuasa, namun aku juga berbuka. Yakni Nabi berpuasa sunat, seakan-akan beliau puasa dalam 1 bulan itu. Tapi terkadang Nabi seakan-akan tidak berpuasa dalam bulan itu, yakni dengan puasa-puasa sunatnya. Artinya, Nabi tidak melakukan puasa dalam 1 tahun sepanjang tahun. Dan Nabi juga mengatakan, wa usalli wa arqudu. Aku salat malam, tapi aku juga tidur. Wa tazawwajun nisa. Aku menikahi para wanita. Lalu Nabi mengatakan di akhir hadis ini, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnah-sunnahku, bukanlah dari golonganku. Ayuhal ikhwan, coba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
justru sangat tidak menyukai orang-orang yang beribadah di luar porsi yang ditetapkan oleh sunnah, di luar ketentuan yang dijelaskan oleh syariah. Ini tidak berbicara tentang kaifiat, bagaimana tata cara salat. Mereka tidak melakukan penambahan dan pengurangan dalam tata cara ibadah. Yang mereka lakukan adalah menambahi porsi, beribadah di luar porsi yang ditetapkan oleh syariah. Hal seperti ini direspon Nabi dengan mengatakan, siapa yang benci kepada sunnah-sunnahku, bukan dari umatku, bukan dari golonganku. Porsi saja tidak mencocoki dan mengikut sunnah Nabi, Nabi murka. Bagaimana lagi kalau yang dilakukan itu adalah sesuatu yang menyelisihi, sesuatu yang menentang, sesuatu yang tidak sesuai dengan tata cara, kaifiat dalam satu ibadah yang mana Nabi tidak pernah mencontohkan. Akhi fillah, azani Allah wa iyyakum jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah cinta, tidak akan pernah sayang kepada orang-orang yang beribadah yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, karena ada orang mengklaim cinta kepada Allah, tapi mereka tidak mau mengikut Rasulullah. Maka Allah respon dengan ayat ini, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, ikutilah aku, yakni ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barulah Allah akan mencintai kamu. Jadi syarat mendapatkan cinta Allah adalah mengikut sunnah Rasulullah. Memiliki korelasi cinta Allah dengan kepengikutan kita kepada sunnah Rasulullah. Ketika Allah mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, begitu banyak dosa yang kita lakukan, Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat munasabah ayat. Awal ayat dengan akhir ayat. Ternyata cinta Allah dan kasih sayangnya baru kita temukan, baru kita dapatkan, baru kita peroleh ketika kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.